AJ Lee dan Becky Lynch resmi ikut War Games. Cody Rhodes dihajar habis Drew McIntyre. Ilya Dragunov kasih masterclass lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown minggu kemarin tanggal 22 November 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Paul Heyman bareng Bron Breakker, Bronson Reed, dan Logan Paul. Dia nggak buang waktu buat ngejelasin ancaman yang bakal mereka kasih, sambil ngejajiin dua kandang penuh hantaman brutal yang dibangun dari agresinya Braun dan serangan tsunami berulang-ulangnya Reed. Terus, The Usos nongol. Jay maju duluan, ngetawain arogansinya Logan dan ngingetin Heyman kalau gengnya kemarin kebantai di Raw. Heyman balas dengan ngasih warning kalau mereka kayak lupa pelajaran soal permainan jumlah yang dulu sering Heyman seramahi. Ngahin kalau The Usos lagi kalah jumlah. Jimmy terus nanya, emang orang benar-benar mikir The Usos datang sendirian? Musik Cody Rhodes pun langsung nyala, tapi nggak ada tanda-tanda si champion masuk. Kameranya pindah ke busnya Cody dan di sana kelihatan Drew McIntyre keluar dari lokasi kejadian. Sementara Cody digantung terbalik di depan bus, kepalanya berdarah dan jelas udah dihajar. The Usos langsung lari ngecek Cody. Begitu balik dari iklan, Cody lagi diperiksa tim medis, Nick Aldis dan beberapa orang lain. Drew lewat naik mobil sambil ketawa-ketawa, pamer soal apa yang baru dia lakuin dan janji bakal ketemu mereka lagi di War Games. Segmen pembuka yang solid, promo dari semua bintang juga oke buat nerusin build ke War Games. Drew McIntyre udah lama musuhan sama Cody Rhodes, jadi serangan licik kayak gitu nggak begitu mengejutkan. Kita masuk ke pertandingan pertama yang langsung angkat United States Championship ke spotlight lagi dengan Ilya Dragunov ngedefend gelarnya melawan JD McDonagh. Jadi langsung nargetin kepala dan leher Ilya dari awal, ngegerus dia pelan-pelan. Ilya jawab dengan chop dan suplex, tapi JD terus punya trik-trik kecil buat ngambil balik momentum. Mereka bangkit dan saling hantam lagi dengan serangan high impact. JD coba nutup match lewat satu headbutt terakhir, tapi Ilya mantulin balik. Terus ngehancurin JD dengan H-bomb untuk mempertahankan gelarnya. Lagi-lagi pertandingan US title yang keren banget. Ilya Dragunov dan JD McDonagh benar-benar adu fisik gila-gilaan. Penonton butuh waktu buat panas sih, tapi makin lama makin ke bawah. Pertandingan US title emang tiap minggu juga selalu jadi highlightnya SmackDown. Ini udah 13 minggu berturun-turun. Dragunov masih salah satu performer paling buas di ring, sementara JD juga jago banget deliver. Mereka buktiin itu di pertandingan ini. Backstage, Charlotte Flair dan Alexa Bliss kelihatan jalan bareng. Lexa bilang makasih karena Charlotte udah bantu dia akhir-akhir ini, dan Charlotte bilang dia nggak gampang percaya sama orang, tapi Lexa yang ini dia kasih kesempatan. Lexa terus masuk ke sebuah ruangan dan ternyata di dalam udah ada Rhea Ripley dan Io Sky. Io keluar, ninggalin Charlotte dan Rhea saling tatap penuh tensi. Beberapa detik kemudian, Nick Aldis diwawancara dan bilang dia belum ada update jelas soal kondisinya Cody. Nada suaranya makin kesel pas Heyman dan The Vision datang. Aldis ngingetin mereka kalau Reed kesini itu buat match dan menegaskan Drew McIntyre masih disuspensi. Walaupun Heyman ngeles kalau mereka udah menghormati suspensi itu dengan nyuruh Drew tetap di luar, Heyman terus pamer soal Reed yang ngalahin Carmelo Hayes. Habis itu mereka bakal cabut dari SmackDown. Di tempat lain, Ilya papasan sama Tama Tonga yang cuma bilang serangan bakal datang lalu pergi. Terus Ilya ketemu Tommaso Ciampa yang ngancem dia bakal jadi orang yang ngambil gelar US title dari Ilya. Ilya ngeledek, manggil Ciampa jackass, sementara Gargano dan Candice coba nenangin Ciampa. Turnamen The Last Time Is Now dimulai dengan Bronson Reed lawan Carmelo Hayes. Reed langsung ngambil alih match dengan pukulan, headbutt, dan slam. Melo lawan balik pakai counter, DDT via tali ring dan speed burst yang bikin momentum berubah. Tapi presence-nya The Vision di ringside bikin permainan condong lagi ke Reed pas Logan ngejagal Melo di belakang punggung wasit. Melo tetap survive dan ngasih perlawanan, tapi Reed selalu punya cara buat ngehantam balik. The Usos pun datang buat ngenetralisir Logan dan Breakker dan mereka semua ribut sampai ke area penonton. Kekacauan itu bikin Reed bisa ngelempar Melo ke meja komentator dan Heyman ribut sama wasit buat ngejaga tekanan.
Tiba-tiba Cody Rhodes muncul, ngehajar Reed ke ring post, terus ngejatuhin dia dengan crossroads di lantai. Reed berusaha bangkit sebelum hitungan 10, Melo pun menang via count out. Pertandingan yang lumayan oke, Babyface dapat momentum dan bikin Bronson Reed kalah via count out sebagai upset. Finish kayak gini ngelindungin Reed dari kalah bersih. Carmelo Hayes seperti biasa, jago banget jadi underdog yang dihajar habis-habisan tapi tetap bisa comeback. Cody Rhodes nongol lagi, kali ini lebih marah dan fokus dari sebelumnya. Dia bilang dia sama sekali belum selesai dengan Drew McIntyre, malah makin pengen berantem. Dia ngingetin mereka kalau legasi keluarga Rhodes jauh lebih tinggi dari apapun yang keluarga Steiner bangun. Cody juga ngingetin kalau dia punya 2 kemenangan atas Brock Lesnar dan ngebanting klaim-klaim Heyman soal klien-kliennya. Katanya kalau Heyman yang bangun mereka, maka Cody yang bakal matiin mereka. Promo Cody Rhodes di sini keren. Dia ngomong kalau War Games itu hak lahirnya, masuk akal. Soalnya ayahnya, Dusty Rhodes, adalah pencipta War Games sekitar 40 tahun lalu. Backstage, Chelsea Green jalan keliling sambil pamer gelar Women's US title-nya, sok-sokan mau nunjukin diri sebagai juara yang paling keren. Sambil nyuruh Alba Fire mindahin perayaannya. Julia dan Kiana James lewat di area itu juga, tapi belum sempat ada apa-apa sebelum Jade Cargill nongol. Begitu Jade ngelempar pertanyaan santai soal klaim Chelsea sebagai juara terbaik, Chelsea langsung mundur pelan-pelan. Jade berdiri di sana penuh percaya diri kayak udah nguasain divisi. Di tempat lain, Sami Zayn lagi nge-boost semangat timnya buat match 5-on-5 Survivor Series minggu depan. Dia berdiri bareng Shinsuke Nakamura, Motor City Machine Guns, dan Rey Fenix, sambil ngejelasin kalau mereka ini skuad internasional yang isinya talenta elit semua. Masing-masing dari mereka ngomong singkat, janji buat kompak dan fokus pada satu tujuan, ngejatuhin MFT. Di pertandingan tag team, Fraxium langsung ngegas lawan DIY. Mereka buka match dengan dive dan ngontrol pace sampai Ciampa dan Gargano berhasil narik match ke ritme mereka sendiri. DIY pakai timing yang pas buat ngerem laju Fraser dan Axiom, tapi Fraser balas dengan offense super cepat dan sliding shooting star press yang hampir nutup pertandingan. Axiom coba lompat dari atas, tapi Ciampa berhentiin dia pakai knee tepat di udara. Pertandingan makin ketat lagi setelah Axiom kasih Spanish Fly dan Fraser ngedive keluar ring, tapi momentumnya kebalik waktu Candice LeRae narik topengnya Axiom. Axiom panik, nutupin wajahnya, dan itu ngasih Gargano celah buat nge-secure kemenangan. Kemenangan yang licik dari tim heel berkat Candice LeRae yang campur tangan dan narik topeng, gerakan klasik yang nyebelin. Dua tim ini sebenarnya bagus banget, cuma matchnya nggak dikasih waktu cukup buat bener-bener stand out. Tapi aku oke aja DIY menang model gini karena emang bisa aja keputusannya ke arah manapun. Rhea Ripley dan Charlotte Flair punya momen tenang tapi penting di backstage. Ripley ngakuin semua sejarah dan pertarungan mereka, bilang dulu itu semua soal ngebuktiin siapa yang lebih superior. Tapi buat War Games katanya yang dibutuhin adalah kepercayaan dan persatuan. Rhea bilang dia respect sama Charlotte dan pengen Charlotte ada di sisinya buat match itu. Charlotte pun nerima dan mereka berjabat tangan. Turnamen lanjut dengan Penta lawan Finn Balor dan ini match yang kuat dan kompetitif. Penta buka dengan tendangan, dive keluar ring, terus nargetin kaki dan tulang rusuk Balor. Balor lawan balik dengan pukulan dan kontrol yang lebih taktis termasuk Russian leg sweep dan elbow drop. Tapi tiap kali Balor mulai bangun momentum, Penta selalu punya jawaban. Penta lempar super kick, backbreaker, sampai mode 5 Fisherman Suplex. Balor balas dengan sling blade dan corner drop kick. Balor coba coup de grace, gagal dan Penta hampir nyolong kemenangan lewat cradle. Penta Driver belum cukup nutup match, jadi dia langsung tembakin Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang bersih buat Penta dan aku totally fine karena aku suka dua-duanya. Beberapa fans mungkin protes perihal Finn Balor kalah, tapi dia juga kalahnya dari Penta, bukan jobber. Jadi oke-oke aja walaupun agak gimana gitu. Backstage, Solo Sikoa janji bakal ngerobek-robek timnya Sami Zayn. Dia nutup dengan bilang kalau pas di pertandingan tinggal sisa dia dan Sami, dia bakal nutup urusan mereka untuk selamanya. Segmen terakhir di SmackDown ini fokus full ke storyline pertandingan War Games cewek.
Charlotte Flair, Alexa Bliss, Io Sky dan Rhea Ripley masuk ring bareng, nunjukin satu front yang solid. Rhea nge-hypein timnya, mulai dari keandalan Io sampai pengalaman juara dari Flair dan Bliss, dan bilang dia percaya sama semua anggota timnya ini buat perang bareng di War Games. Yang ngumumin member kelima yaitu AJ Lee. Penonton langsung meledak, tapi sebelum AJ nyampe ring, 4 lawannya, Nia Jax, Lash Legend, Asuka dan Kairi Sane, langsung nyergap tim Ripley dari belakang. AJ belum sempat masuk ring sebelum Becky Lynch lari dan ngehajar dia di rem, ngasih lihat siapa sebenarnya yang dia dukung. Di dalam ring, tim heel hajar habis Ripley. Becky ngelok kaki Ripley biar Jax bebas ngehajar dengan Annihilator. Becky terus maju, salaman sama Asuka, dan resmi join tim heel buat War Games. Kayaknya semua orang udah nebak Becky Lynch dan AJ Lee bakal join tim War Games sejak Raw minggu kemarin. Jadi ini tinggal ngeresmikan aja. Waktunya agak mepet jadi kerasa buru-buru, tapi mereka nyampe ke poinnya. Para heel juga tampak dominan buat nutup acara, dan bener, Women's War Games ini star powernya juga gila. Sama kayak yang cowok. Build up-nya aku suka. Secara keseluruhan, ini SmackDown yang standar tapi solid. Ilya Dragunov lagi-lagi punya match terbaik dan build ke War Games-nya juga kuat. Pertandingan-pertandingan dan segmen lainnya juga oke. Tapi menurut kalian gimana SmackDown minggu kemarin? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were